Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Semoga kita semua selalu mendapat lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Diberikan nikmat sehat walafiat serta dimudahkan segala urusannya. Amin ya Rabbal Alamin. Kesempatan kali ini Mimin akan membagikan satu cerita misteri. Seperti apa ceritanya? Mari kita mulai. Dok, si Yuda hilang. Dari tadi sore nggak pulang-pulang. Begitu isi pesan dari mantan kakak iparku yang baru kubaca saat tengah menyantap roti tawar. Aku baru saja selesai mengajak Tantan, anjing peliharaan majikanku, jalan-jalan di pagi hari. Aku segera mengetik pesan balasan pada Yurini, mantan kakak iparku itu, menanyakan cerita selengkapnya bagaimana anakku bisa hilang. Tak lama Yurini pun menghubungiku melewati video call. "Wulan, maafin kami. Kemarin Yuda masih main di sekitaran rumah. Tapi sorenya nggak ada yang tahu dia pergi kemana. Kami udah nyari tapi nggak ketemu juga." Cerocosnya begitu telepon tersambung. Aku menghela nafas berat, berusaha menetralkan emosi yang berkecamuk. Ada kemarahan yang ingin kuluapkan dalam hati. Namun sekuat tenaga, aku akan menahannya. Demi anakku, Yuda, yang diasuh oleh keluarga mantan suamiku. "Kalian sudah lapor polisi belum?" tanyaku setelah sedikit menguasai keadaan. "Belum, karena belum 24 jam. Nanti kami buat laporan kalau Yuda belum ketemu." Ada rasa bersalah di dalam dada. Sebagai ibu seharusnya aku berada di rumah, menjaga serta mengawasi buah hatiku. Namun aku malah tak berada di sisinya. Aku Wulan, saat ini tengah bekerja menjadi TKW di Hong Kong sejak setahun yang lalu. Aku memilih pergi jauh bekerja sebab perceraian yang menyisakan begitu banyak luka menganga di hatiku. Hak asuh Yuda juga harus jatuh ke tangan Mas Anwar, mantan suamiku. Keluarga mereka kekeh untuk mengambil hak asuh Yuda. Terutama kedua mertuaku juga mendukung hal itu. Selain untuk meraup rupiah, aku juga berharap kepergianku juga dapat mengobati luka hatiku ini. Aku pikir dengan uang itu, aku akan dapat mengambil kembali hak asuh Yuda. 3 bulan setelah bercerai, ku dengar Mas Anwar menikah lagi. Bisa ku tebak siapa perempuan itu. Dialah penyebab rusaknya hubungan pernikahanku. Entah mengapa sejak mendengar kabar hilangnya Yuda, perasaanku selalu dirundung gelisah. Firasatku mengatakan ada sesuatu hal yang buruk atas hilangnya Yuda. Aku selalu berdoa semoga Yuda baik-baik saja. Hanya itu yang dapat kulakukan. Ku peluk putra kecilku dalam doa. "Maafkan ibu, nak." Lirihku di sela-sela doaku di sepertiga malam. 2 hari, 3 hari, hingga 5 hari tidak juga ada kabar terkait hilangnya Yuda. Keresahanku kian memuncak. Hatiku sudah was-was jikalau hal buruk menimpa Yuda. Pekerjaanku jadi sering tak fokus dan terbengkalai. Majikanku kadang sering menegurku dan mendapatiku yang sedang melamun. Aku bahkan sering mencuri waktu untuk sekedar memeriksa ponsel, berharap keluarga di kampung memberiku kabar terbaru tentang Yuda. "Duk, ya yuk boleh telepon gak sekarang?" Sebuah pesan WA aku baca dari Yurini. Aku menatap sekitar. Majikanku sedang asik menyantap makan malamnya. Aku pun memberanikan diri untuk izin sebentar menerima telepon. Bersyukur mereka tidak mempermasalahkan itu dan membiarkanku menerima telepon di sela acara makan malam mereka. "Halo Yu, gimana? Apa ada kabar dari Yuda Yu? Perasaan Wulan gak tenang terus dari kemarin Yu." "Sabar, tenang Wulan, kamu harus kuat ya." Suara Yurini terdengar serak. "Kenapa Yu? Apa yang terjadi sama Yuda?" Yuda, ada apa Yu? Jangan buat Wulan khawatir." Tekanku tak sabaran karena perasaanku semakin carut marut. "Yang tabah Wulan, Yuda udah gak ada." "Apa?
Yayu pasti bohong kan? Buliran bening sudah menganak sungai. Lidah ingin memungkiri, namun hati seolah berkata jika itu adalah kenyataan. Yayu enggak bohong Wulan. Tadi pagi jasadnya ditemukan, dirawat dalam. Astagfirullahalazim ya Allah, Yuda. Tubuhku luruh ke lantai kamar mandi yang dingin. Yuk, gimana ceritanya? Anakku bisa meninggal di sana. Sesegukan aku menanyakan kronologinya. Polisi sedang mengusut kasus ini Wulan, yang tabah dan sabar ya. Ya Allah. Sesak mendera dadaku. Dunia seakan jatuh menimpaku. Apa yang sebenarnya terjadi pada putraku? Cerita Yurini mengalir begitu saja. Saat pertama ada orang yang menemukan jasad putraku yang sudah membusuk, terapung di sungai, mengenaskan. Bongkahan batu seolah menghimpit tubuhku. Sesak, seakan tak ada oksigen yang dapat kuhirup. Hatiku kian tercabik-cabik belati tak kasat mata. Hancur berantakan, entah seperti apa rupanya. Mendengar kabar yang membuat tubuhku seolah kehilangan tulang. Lemas, lututku terasa tak berdaya untuk sekedar menopang bobot tubuhku. Aku menangis tanpa suara. Hanya air mata yang menjadi saksi bisu betapa hancurnya hatiku. Merasa bersalah karena membiarkan putraku harus diasuh oleh mantan suamiku. Aku menyesali semua itu. Ya Allah, ampuni hamba yang tak berdaya menjaga amanah darimu. Flashback. Yuda, ibu pamit ya nak. Kamu jangan nakal sama bapak, kakek dan nenek. Nurut sama mereka ya. Aku memeluk tubuh anakku saat hendak berpamitan untuk pergi ke PT Penyalur Tenaga Kerja Indonesia. Bu, Yuda gak boleh ikut ya bu. Rangek Yuda yang enggan melepaskanku. Pertahananku goyah. Haruskah aku pergi meninggalkan bocah ini? Kembali aku menguatkan tekadku. Tujuanku keluar negeri untuk mengadu nasib. Sudah, kamu jangan sok-sokan merana, Wulan. Kamu sendiri kan yang memilih pergi kan? Jadi kamu harus terima resikonya. Jangan pengaruhi Yuda untuk ikut denganmu. Ketus Mas Amar membuatku tersentak dengan ucapannya. Saya tahu mas, saya cuma mau pamitan sama Yuda. Saya masih ibunya, apa itu salah? Balasku dengan raut wajah datar. Pergi tinggal pergi aja sih, lagian Yuda juga udah gak mau sama kamu. Sentaknya lagi. Yuda justru semakin mengeratkan pelukannya. Kenapa kata-kata Mas Amar seolah bertolak belakang? Aku membisu, tak ingin menanggapi ucapan lelaki yang pernah menorehkan luka di hatiku. Wulan, kau harus kuat, ini demi Yuda anakmu. Kau pasti bisa merebut kembali Yuda setelah ini. Aku berperang dalam batin. Akhirnya aku pilih untuk tetap pada pendirianku. Meminta Yuda bersabar, karena ini hanya sementara. Yuda sayang, ibu janji ibu gak akan lama sayang. Ibu pasti akan pulang bawa mainan dan jajan yang banyak buat Yuda. Yuda jangan nakal ya. Sayangnya ibu, janji. Sekuat hati ku tahan buliran yang berkabut di mataku. Benar-benar aku lemah jika menatap mata suci nan polos milik jagoanku. Janji ya bu. Akhirnya Yuda luluh dan mau melepaskan pelukannya. Aku masuk ke mobil yang akan membawaku menjalani perjuangan yang baru. Mas Amar masih menatapku dengan tatapan sinisnya. Terserah saja, aku tak peduli. Dia hanyalah mantan. Pilihan dan tekadku sudah bulat. Aku ingin membuktikan pada keluarga mantan suami jika aku dapat sukses bekerja di sana. Selama berumah tangga dengan Mas Amar, aku sudah cukup mendengar semua hinaan dari ibu mertua dan bahkan Mas Amar sendiri tentangku dan keluargaku. Hanya Yurini yang selalu mengerti keadaanku, menghargaiku layaknya keluarga. Ini sudah 2 bulan sejak perceraianku dengan Mas Amar. Saat ingin menemui Yuda pun, aku harus selalu memohon-mohon kepada mereka. Sungguh, uang selalu dapat mematikan hati nurani seseorang. Wulan, kamu masih dengar Yayu kan? Yurini membuyarkan lamunanku. Iya yuk, Wulan dengar. Wulan, polisi pasti akan tangkap pelakunya. Percaya sama Yayu.
Yurini kembali menguatkan hati yang masih diselimuti duka ini. Iya yuk, harus. Gak mungkin Yuda bisa main-main ke sungai kalau gak ada yang bawa ke sana. Sambarku karena merasa ada kejanggalan atas kematian putraku. Ulan, sebenarnya Yayu curiga sama seseorang. Ucap Yurini tiba-tiba, suaranya memelan, tampak seperti berbisik. Maksud Yayu, ada yang sengaja melakukan ini sama Yuda? Tanyaku ragu. Iya, tapi kita belum ada bukti, jadi bersabarlah, Wulan. Pelaku kejahatan itu pasti akan tertangkap. Aku mengangguk, mengiyakan ucapan Yurini dalam hati. Semoga saja pelaku bejat itu segera tertangkap. Oh, apa Mas Anwar tahu tentang kejadian yang menimpa putranya? Aku sampai lupa menanyakan itu, karena sambungan telepon sudah berakhir. Yang sabar, Nduk, ikhlaskan Nak Yuda. Dia sudah tenang di sana. Emak menasehatiku yang sesegukan menelponnya pagi itu. Tapi Mak, aku gak rela Yuda pergi kayak gitu, Mak. Yang jahat sama Yuda harus ditangkap dan dihukum berat. Sautku terbata di sela-sela tangisku. Sabar, insya Allah polisi pasti menangkap pelakunya, Nduk. Yang tenang di sana, jangan sampai ganggu kerjaanmu di sana ya. Iya, Mak. Dengan lirih aku mengiyakan nasihat emak. Meskipun hati sangat memungkiri siapa yang bisa tenang di posisiku. Buah hatiku meninggal dengan cara mengenaskan. Dan penjahat itu masih berkeliaran di luar sana. Sungguh ingin rasanya aku melesat terbang ke kampung halamanku untuk menangkap pelakunya. Akan tetapi hal itu sangat tidak mungkin, bukan? Sungguh hatiku hancur berkeping-keping membayangkan bagaimana takutnya anakku saat itu. Sungai itu letaknya cukup jauh dari rumah dan sangat tidak mungkin Yuda ke sana sendirian. Yuda hanya bermain di sekitaran rumah Mas Amar atau rumah neneknya, ibunya Mas Amar. Sungguh aku bersumpah akan menuntut keadilan untuk putraku. Hari ini hari Minggu yang seharusnya menjadi hari yang cerah ceria bagiku karena bebas dari tugas negara alias off day. Justru menjadi hari kelam kelabu. Duka masih menyelimuti hatiku yang baru saja kehilangan sang buah hati. Rasanya tubuhku enggan untuk sekedar bangun dari kasur. Mungkin aku akan di kamar saja hari ini. Aku tidak ingin menghabiskan waktu liburanku untuk keluar rumah. Aku sedang dalam keadaan yang terguncang. Jiwaku lemah. Apa yang lebih menyedihkan saat kita tak berdaya di sisi orang tersayang? Saat orang itu pergi untuk selama-lamanya. Hari ini aku berniat untuk menghubungi Mas Amar. Aku ingin tahu bagaimana reaksinya setelah Yuda ditemukan dalam kondisi tak bernyawa. Padahal saat Yuda hilang beberapa hari dulu, aku juga sempat menelponnya. Dan hasilnya dia malah acuh dan mengajakku berdebat. Aku sampai tak habis pikir dengan pikirannya itu. Sejak dulu tak pernah berubah, justru makin menjadi. Halo. Saut suara berat Mas Amar. Kutebak dia baru saja terbangun dari tidurnya. Mas, kalau kamu gak sanggup ngurus anakmu, harusnya kamu balikin dia ke rumah emakku. Emak yang akan merawatnya. Tukasku menumpahkan emosi yang sudah menumpuk di kepala. Apa sih, pagi-pagi udah sewot. Yang gak becus itu kamu. Lihat, kamu malah asik kerja di luar negeri. Sementara anakmu kurang kasih sayang. Jadi jangan cuma salahin aku, kamu juga salah. Lagian kalau Yuda sama emakmu, bisa-bisa Yuda kelaparan, gak bisa jajan kayak teman-temannya. Hardik Mas Amar tak mau kalah. Allah, kenapa dulu aku bisa menerima pinangan pria angku ini? Aku gak menyangka lidahnya bisa setajam pisau, melukai setiap inci kalbuku. Jaga bicaramu, Mas. Orang tuaku tak sepicik itu. Aku juga masih sanggup untuk menafkahi Yuda, meskipun tanpa kamu. Catat itu. Belaku tak terima orang tuaku turut dihina oleh mantan suami. Sombong. Memang sih kamu bisa mencukupi Yuda, tapi uangmu itu haram. Hasil kamu menggoda dan tidur dengan majikanmu kan? Cuy, aku gak rela anakku dikasih uang haram olehmu. Ia tertawa mengejek. Terdengar juga cekikikan perempuan. Mungkin itu suara istrinya. Sialan memang.
Astagfirullahaladzim, sungguh ucapan Mas Amar adalah fitnah paling kejam yang pernah ku dengar. Kalau saja dia ada di hadapanku saat ini, sudah pasti kulayangkan tamparan ke mulut lancangnya. Dengar ya Mas, aku juga mau bilang kalau aku akan menangkap pelakunya. Dan kamu hati-hati sama istri barumu itu Mas. Aku berucap dengan sedikit intimidasi. Hei, jangan sembarangan ngomong. Rika bukanlah orang jahat. Kamu sudah nuduh orang yang salah. Hei, dijaga mulutmu ya. Aku bisa laporin kamu atas kasus pencemaran nama baik. Serga Rika yang tampak tak terima. Silahkan, laporkan saja. Aku memiringkan sudut bibirku mendengar Mas Amar yang membela mati-matian Jalang itu. Lihat saja, ingat sebuah peribahasa Jawa, becik ke titik, olok ke toro. Kita lihat saja nanti Mas. Telepon pun ku akhiri secara sepihak. Kamu egois Mas, kamu tetap sama, maunya paling benar sendiri. Desisku menahan sesak yang kembali hinggap. Entah apa yang merubah Mas Amar hingga menjadi seperti ini. Aku yang pernah mengarungi bahtera rumah tangga dengannya selama hampir 7 tahun pun heran. Bagaimana seseorang bisa secepat itu berubah? Perubahan yang cukup drastis hingga aku merasa asing dan tak dapat mengenalinya lagi. Bukan tanpa alasan aku mencurigai Rika, istri baru Mas Amar. Bukankah seorang ibu tiri itu bisa bersikap kejam? Meski tidak semuanya. Aku hanya berspekulasi karena setelah berita kematian anakku terekspos, banyak dari tetanggaku maupun tetangga yang rumahnya dekat dengan kediaman Mas Amar yang melapor padaku via inbox aplikasi biru tentang perlakuan tak senonoh yang kerap diterima Yuda selama ini. Padahal hanya karena masalah sepele, karena minta jajan. Jadi wajar saja kan jika aku berpikir seperti itu. Tekadku semakin bulat untuk menangkap pelakunya. Aku akan memperjuangkan keadilan untuk almarhum putraku. Mas, kita akhiri saja. Aku udah lelah hidup seperti ini. Aku memohon, mengiba pada suamiku untuk mengakhiri pernikahan yang sudah terasa memuakkan bagiku. Cerai? Baik, aku akan ceraikan kamu. Tapi ingat, Yuda akan diasuh olehku. Aku gak sudi anakku diasuh perempuan miskin kayak kamu. Hardiknya kala itu. Alasanku cukup banyak untuk akhirnya memilih menyerah. Luka ini sudah berkarat di dalam dada, enggan untuk bertahan lagi. Kamu, dengarkan, aku yang akan menggugatmu atas perselingkuhan. Sentaknya lagi, padahal dia sendiri yang sudah berselingkuh sama janda ABG itu. Terserah, aku tak peduli. Aku yang sudah lelah untuk berdebat pun hanya pasrah. Aku langsung membereskan semua pakaianku. Malam ini juga aku harus pergi. Meski harus menitikkan air mata saat satu persatu pakaianku masuk ke koper. Aku memeluk tubuh Yuda yang tengah terlelap sebelum aku meninggalkannya. Menciumnya, menghirup wangi tubuhnya yang akan sangat kurindukan saat itu. Yuda masih berumur 6 tahun. Terasa ngilu dan perih di dalam sini. Tapi aku bisa apa? Saat ini aku hanya harus kuat dengan apa yang akan kujalani kemudian. Jatuhkan talakmu sekarang, Mas. Mas Amar langsung melakukan yang kupinta tanpa berkata-kata lagi. Tak tanggung-tanggung, ia langsung menjatuhkan talak 3. Meskipun aku yang memintanya, tetap saja saat mendengarnya, hatiku terasa tersayat perih. Dan kamu harus ingat, aku tidak akan membiarkanmu bebas bertemu Yuda. Mas Amar menggunakan anakku untuk mengancamku. Aku memejamkan mata, merasakan sesak yang kian nyata. Inikah pria yang meminangku dulu, memintaku menjadi istrinya. Kini hanya ada kebencian yang tersisa. Segala macam hinaan darinya sudah cukup membuatku memilih berpisah. Segera urus perceraian kita, Mas. Aku tunggu surat pengadilan sidangnya. Ujarku tanpa menoleh ke arahnya yang masih berdiri di tempat semula. Aku pun segera menyeret langkahku, meninggalkan rumah yang penuh kenangan ini dengan membawa sejuta luka. Tanpa perlawanan aku pun memilih pergi, karena aku tahu melawan pun percuma. Berdebat mengenai hak asuh Yuda, tentu aku akan kalah.
Mas Amar dan keluarganya akan melakukan 1001 cara untuk mengambil Yuda dariku. Mereka punya uang, punya segalanya. Sedangkan aku terlahir dari keluarga tak berada. Sesal terasa bergelayut dalam hati. Andai waktu dulu kuputar, tentu saja aku tidak akan pernah merasa semenyesal ini. Andai saja perceraian ini tidak terjadi, mungkin aku tidak akan berada di sini. Jauh dari keluarga juga anakku yang sejatinya masih membutuhkan kasih sayangku. Waktuku bersamanya harus tergadai usai aku resmi bercerai dengan Mas Amar. Bukan aku sesali kehilangan Mas Amar. Namun yang lebih ku sesali adalah harus kehilangan Yuda setelah perceraian ini. Dulu saat aku harus memilih berpisah dari Mas Amar, aku tak pernah kepikiran resiko buruk seperti ini. Kupikir dengan Mas Amar mengasuhnya, dia pasti akan menyayangi Yuda karena dia adalah darah dagingnya. Namun lain ceritanya jika Mas Amar menghadirkan ibu sambung untuk anakku. Aku merasa was-was dan curiga. Mungkin saat ini aku masih belum tahu siapa pelakunya. Tapi aku yakin akan mengejar pelakunya hingga ke lubang semut sekalipun. Nasi kini sudah menjadi bubur. Semua sudah terjadi. Yuda juga tak mungkin bisa hidup lagi. Allah, sesak. Sesak ini kian menyiksaku. Rasa bersalah, penyesalan, juga amarah bercampur menjadi satu. Sungguh bejat orang yang sudah membawa putraku bermain-main ke sungai itu. Sesalku semakin kentara karena aku telah memilih pergi jauh demi Yuda, meninggalkannya tanpa pengawasan dariku sebagai ibunya. Aku tak pernah berpikir cobaan ini akan terjadi padaku hingga aku harus kehilangan putraku. Duniaku bagi hancur, masa depan yang kuperjuangkan kini telah terenggut. Aku merasa putus asa. Rasanya tidak ada lagi alasanku untuk hidup. Sungguh kehilangan seorang anak yang kukandung dan kubesarkan sepenuh hati merupakan pukulan terberat dalam hidupku. Separuh jiwaku telah pergi. Ya Tuhan, kuatkan hamba. Sudut pandang Rika. Aku turun dari sepeda motor yang ditumpangi bersama Mas Amar. Langsung melangkah masuk ke rumah kontrakan kami. Hari ini benar-benar melelahkan. Kenapa sih polisi itu gak berhenti-hentinya menanyakan tentang Yuda padaku? Bocah itu sudah mati pun tetap menyusahkan. Gerutuku dalam suara pelan. Kamu ngomong apa sayang? Sambar suamiku yang tiba-tiba sudah ada di belakangku. Hari ini terik banget ya mas, panasnya. Kilaku seraya mengibaskan tanganku aja. Oh, kirain apa? Buatin mas kopi dong sayang. Oke mas, tunggu ya. Aku pun berlalu menuju ke dapur untuk membuat kopi. Untung Mas Amar gak dengar aku ngomong apa tadi. Ini mas kopinya. Aku menyodorkan segelas kopi hitam kesukaan Mas Amar. Kopi hitam dengan 1 sendok teh gula. Taruh saja di situ. Mas Amar masih fokus dengan ponselnya dan hanya menunjukkan telunjuknya ke meja. Mas, sampai kapan sih kita akan diinterogasi sama polisi itu? Aku menjatuhkan tubuhku di sebelah tempat ia duduk. Mas Amar hanya mengedikkan bahunya. Kami memang baru saja pulang dari kantor polisi. Mereka menginterogasiku juga Mas Amar terkait penemuan mayat yang teridentifikasi sebagai Yuda, anak kandung Mas Amar. Anak itu sudah hilang sejak 5 hari yang lalu dan malah ditemukan sudah meninggal 3 hari yang lalu. Polisi masih mengusut kasus ini dan statusku masih sebagai saksi. Menyusahkan banget anak perempuan miskin itu. Aku capek mas, bolak-balik ke kantor polisi terus. Aku juga malu sama tetangga. Dikiranya aku yang sudah berbuat macam-macam sama Yuda. Cuekin aja sayang. Yang penting kamu gak merasa melakukan yang mereka tuduhkan, iya kan? Serga Mas Amar. Aku terdiam. Kata-kata itu berhasil menohok tepat sasaran. Kamu gak ngelakuin yang mereka tuduh padamu kan? Tanya Mas Amar lagi, menyorot tajam mataku. Aku langsung gelagapan dibuatnya. Iya dong mas, gak mungkin kan aku kayak gitu. Mas kan tahu sendiri gimana sikapku sama Yuda.
Mas percayakan sama aku. Aku sedikit kesusahan menelan saliva. Percaya kok sayang, balas Mas Amar sambil menoel hidung minimalisku. Tadi kamu diam saja, kenapa? Apa yang kamu pikirkan? Tanya Mas Amar lagi. Gak ada mas, aku cuma masih sedih aja sama kepergian Yuda. Lebih sedih lagi orang-orang menuduh aku hanya karena pernah memarahinya sekali. Aku menundukkan wajahku. Jangan dengar omongan mereka. Kita yakin aja pelakunya pasti akan tertangkap. Saat itu kamu akan buktikan kalau tuduhan mereka gak benar, oke? Mas Amar memelukku. Aku pun dapat bernafas dengan lega. Syukurlah Mas Amar percaya padaku. Batinku bersorak senang. Sialan memang tetangga Lambit Turah itu. Sukanya bergosip dan menyebar fitnah yang tidak-tidak. Awas saja, kalau aku dengar mereka ngibahin aku lagi, bakal aku kruas mulut mereka satu-satu. Memang setelah penemuan mayat Yuda terekspos, banyak tetangga yang menyalahkanku atas kematian Yuda. Kata mereka aku lalai dalam mengurusnya. Mereka juga mengatakan kalau aku adalah ibu tiri yang jahat. Kesal pokoknya, kenapa ibu tiri selalu dibenci dan disalahkan sih? Terlalu banget mereka itu. Aku meraih ponsel dari dalam saku dasterku. Aku langsung menuju aplikasi biru untuk sekedar melihat akun mantan istrinya Mas Amar. Banyak sekali statusnya yang galau atas kematian putranya. Banyak pula komentar dari teman-teman dunia mayanya. Mataku tertumbuk pada status terbarunya. Sampai mati pun aku gak rela kehilangan putraku dengan cara seperti ini. Aku akan mencari keadilan untuk putraku. Usut tuntas kasus ini sampai pelakunya ketemu. Begitu isi statusnya yang langsung rame diserbu netizen dengan dukungannya. Bahkan ada yang bersiap untuk menjadi detektif dadakan. Bikin sesak saja. Aku semakin membenci perempuan itu. Kelakuannya lebay. Apa-apa dibikin status macam ABG saja. Kenapa wajahmu kayak gitu sayang? Tanya Mas Amar yang ternyata sudah memperhatikanku dari tadi. Itu loh mas, coba lihat mantan istrimu itu. Sok-sokan paling merasa kehilangan Yuda. Padahal mah dia pasti bodoh amat sama Yuda. Buktinya dia gak pulang kan? Bahkan setelah dengar kabar kalau Yuda gak ada. Sungutku berapi-api. Sudah jangan dibahas dia lagi. Ngapain kamu kepo-kepoin statusnya Wulan sih? Mas Amar memalingkan wajahnya. Loh kok suamiku gak asik sih? Biasanya kalau aku bahas Wulan, dia selalu antusias untuk memakinya. Ucapannya selalu merepet kemana-mana untuk mengatakan semua keburukan Wulan. Dan aku menyukai itu. Tapi sekarang dia malah gak kasih respon apa-apa. Malah nyuruh aku gak kepo lagi sama statusnya. Sebel, komporku gak jadi meleduk. Aku beranjak dari tempat tidur dengan bibir yang kumanyunkan. Loh, mau kemana sayang? Tahu ah, sautku kesal. Sekarang giliran sudut pandang Amar. Mas, gimana ceritanya Yuda bisa hilang? Kalau kamu ngerasa gak sanggup lagi buat mengasuh Yuda, harusnya kamu pulangkan saja Yuda ke rumah emak dan bapakku. Pintu rumah kami selalu terbuka untuk Yuda. Aku mengeratkan rahangku saat membaca pesan dari Wulan. Mantan istriku. Aku tak berniat membalas pesan itu. Membacanya saja sudah cukup melukai harga diriku sebagai laki-laki. Perempuan itu benar-benar congkak. Mentang-mentang sekarang sudah bisa kerja dan punya uang banyak. Dan juga dari mana dia tahu kalau Yuda hilang beberapa hari yang lalu? Ah, aku lupa. Pasti Yurini yang sudah memberitahu Wulan. Benar-benar kakakku yang satu itu selalu saja ikut campur urusan rumah tanggaku. Aku harus pergi ke rumahnya. Gak bisa dibiarkan. Yurini harus diberitahu batasan-batasan yang tidak boleh dia lewati. Yurini, buka pintunya. Aku menggebrak pintu rumahnya cukup keras. Segera setelah aku pulang, seusai bekerja di luar kota, aku langsung menemuinya dahulu di rumahnya. Setelah mendapat kabar kalau ada jasad yang sudah mengapung di sungai yang berasal dari kampung sebelah, aku yang ketar-ketir karena kehilangan Yuda pun langsung pulang dan ingin memastikan sendiri identitas mayat itu.
Bagaimanapun aku masih ayahnya. Aku gak mau orang mengira aku sudah tidak peduli lagi dengan anak sendiri. Meski memang benar, kurang lebihnya aku memang seperti itu. Setelah menikahi Rika, aku jadi kurang perhatian dengan Yuda. Tapi aku tak pernah khawatir karena aku rasa Rika sangat menyayangi Yuda seperti anaknya sendiri. Tidak seperti cerita orang kalau ibu tiri itu kejam. "Buka yuk!" teriakku. Tak lama pintu pun terbuka. Tampak Yurini yang sudah rapi dengan gamisnya. Mungkin akan pergi ke rumah sakit tempat jasad yang diduga Yuda itu dievaluasi. Astagfirullahaladzim, Mar. Kalau bertamu yang sopan kenapa? Ngapain pakai gedor-gedor pintu sekeras itu sih? Yuk, ngapain sih? Ya yuk bilang-bilang ke Wulan kalau Yuda hilang. Sentakku dengan keras. Wulan itu masih ibunya Yuda, Mar. Gak salah kan kalau Yayu kasih tahu dia? Dia berhak tahu. Sudahlah, Yayu itu selalu saja ikut campur urusanku. Urus saja keluarga Yayu sendiri. Aku gak suka Wulan tahu urusanku. Kita kan sudah cerai, gak ada hubungannya lagi. Mar, kamu itu loh memang sudah jadi bekas suami alias mantan. Tapi Yuda gak ada sejarahnya bekas anak. Selamanya akan tetap begitu. Serganya sok ceramah padaku. Padahal mengurus suami saja dia tak becus. Malah sok-sokan ngurusin rumah tanggaku. Songong banget kakakku itu. Jangan sok alim yuk. Pokoknya aku gak suka Yayu ikut campur urusanku lagi. Awas saja. Yurini hanya menggelengkan kepalanya. Memang gak ada gunanya berdebat sama kamu, Mar. Wulan itu pintar. Akhirnya pilih cerai sama kamu. Laki-laki kok gak pernah bisa menghargai perempuan. Yayu malu jadi kakakmu, Mar. Aku tak tahan dan hendak melayangkan tamparan di pipinya. Namun tanganku melayang di udara. Kenapa? Ayo tampar, biar kulaporkan sekalian ke polisi. Aku menghempaskan tanganku. Tidak ada gunanya aku di sini. Lebih baik aku pulang dan menemui Rika. Sudah kangen aku belayan istriku yang pandai memuaskan itu. Tidak seperti Wulan yang selalu pasif. Mar, tunggu, panggil Yurini. Aku pun terpaksa menghentikan langkah. Apalagi sih? Sungutku, aku menatapnya nyalang. Kamu gak ngerasa curiga dan aneh sama sikap Rika selama ini sama Yuda? Ya yuk pernah lihat. Stop yuk, jangan ikut campur lagi. Rika bukan orang seperti itu. Rika baik sama Yuda selama ini. Jangan nuduh yang enggak-enggak tanpa bukti. Sergaku kesal karena lagi-lagi Yurini selalu curiga sama Rika. Tapi Mar, sudah yuk, aku gak mau dengar lagi. Aku pun segera mengayunkan langkah menuju ke rumah yang ku tempati bersama Rika. Rika juga pasti kangen sama aku. Apalagi beberapa hari ini Yuda menghilang, Rika pasti sangat terpukul dan kesepian. Ya, memang sesayang itu Rika pada anakku. Aku akan menghiburnya. Sekarang sudut pandang Yurini. Aku menatap nanar punggung adikku yang mulai menjauh dengan sepeda motornya. Dia pasti akan pulang menuju rumah kontrakannya. Ya, Amar memilih mengontrak atas desakan dari Rika. Dia bilang Rika merasa gak nyaman serumah dengan ibuku yang merupakan mertuanya. Lalu apa kabarnya dengan Wulan yang sejak menikah dengan Amar hidup serumah dengan ibuku? Lamunanku kembali pada beberapa tahun silam saat Wulan masih menjadi adik iparku. Adik ipar yang malang. Wulan, kamu lagi ngapain? Tanyaku saat Wulan sibuk berjibaku di dapur sembari menggendong Yuda kecil memasak menu masakan yang tak sedikit. Yayu, ini ibu minta Wulan masak buat tamu-tamunya nanti. Jawab Wulan sekenanya. Aku melihat betapa repotnya ia memasak sembari menggendong Yuda. Sini biar Yuda, Yayu gendong. Aku meraih Yuda. Anak itu pun tak menolak uluran tanganku. Karena aku memang sering mengajaknya bermain. Enggak usah yuk, Wulan enggak mau ngerepotin. Tolaknya halus. Enggak apa-apa, Yayu enggak repot kok. Sudah sini, kamu lanjutin masak aja. Aku tak mengindahkan tatapan tak enak dari Wulan. Aku mengayunkan langkah menjauh dari dapur bersama Yuda di dalam gendonganku. Mungkin saat itu usianya baru 2 tahun. Adik iparku itu memang baik dan penurut, sampai-sampai ibuku selalu bersikap semena-mena pada Wulan.
Bayangkan, sekarang saja ibuku menyuruh Wulan memasak untuk tamu arisannya nanti. Aku hanya dapat menggelengkan kepala dengan kelakuan ibuku. Meski sebenarnya sudah ada asisten rumah tangga yang membantu memasak, tetap saja Wulan harus mengerjakan ini dan itu. Loh, kok Yuda sama kamu, Rin? Wulannya mana? Tanya ibu merasa tak bersalah. Wulan di dapur, Bu. Rini gak tega dia masak sambil bawa Yuda, bahaya. Sautku, dalam hati aku benar-benar geram dengan sikap ibu. Entahlah apa yang membuatnya membenci Wulan. Bahkan selama 3 tahun pernikahan mereka, atau hingga lahir Yuda sebagai cucu pertamanya, ibu masih selalu membenci Wulan, seolah tak pernah menerimanya sebagai menantu. Bu, bisa enggak ibu bersikap selayaknya mertua ke Wulan? Tanyaku seraya menatap wajahnya yang mulai mengeriput. Ibu tampak membulatkan matanya. Merasa tersinggung dengan ucapanku, ia memutar bola matanya, malas. Ibu harus bagaimana? Hah? Menurutmu ibu kurang baik sama Wulan, gitu? Jejar ibu. Aku menelan salivaku, merasa tak enak karena memang yang ibu lakukan sudah kelewatan. Bu, sudahlah, jangan ikut campurin. Kamu pikirkan saja gimana caranya biar cepat hamil dan kasih ibu cucu. Serasa ada yang menusuk di sanubari ketika ibu berucap demikian. Sakit, sangat sakit, karena memang 5 tahun pernikahanku belum juga diamanahi buah hati oleh Yang Maha Kuasa. Kalau kamu gak hamil juga, mungkin suamimu itu yang mandul. Ceraikan saja, cari yang bisa buat kamu hamil. Sentaknya lagi semakin mencabik-cabik perasaanku. Kini aku mengerti bagaimana penderitaan Wulan selama ini. Pada aku yang merupakan anak kandungnya saja, beliau bersikap seperti itu. Apalagi dengan Wulan yang kebetulan menjadi keluarga karena menikah dengan adikku. Kini Wulan sudah tidak lagi menjadi adik iparku. Ia memilih bercerai setelah bertahan cukup lama. Namun aku tetap menganggapnya sebagai adikku. Apalagi hak asuh Yuda malah jatuh ke tangan Amar, adikku. Entah bagaimana ceritanya, Amar menggugat Wulan atas kasus perselingkuhan. Padahal yang ku tahu, Amarlah yang sudah berselingkuh dengan Rika. Aku melirik arloji di pergelangan tangan kiri. Aku sudah melamun cukup lama rupanya. Aku pun bersiap berangkat menuju ke kampung sebelah. Tujuanku untuk memastikan penemuan mayat yang ditemukan di sungai yang letaknya di kampung sebelah. Aku khawatir itu Yuda yang sudah hilang 5 hari yang lalu. Perjalanan cukup memakan waktu. Aku mengendarai Metiku dengan kecepatan sedang. Sesampainya di sana aku langsung dibimbing untuk melihat mayat anak kecil yang sudah membusuk. Yuda? Aku menutup mulutku, syok melihat wajah yang sudah tak bisa ku kenali lagi. Tapi memang dari ciri-cirinya terlihat seperti Yuda. Aku yakin itu. Lututku terasa lemas, tubuhku ambruk ke lantai. Ya Allah, Yuda. Sore itu Rini baru saja pulang berkunjung dari rumah ibunya. Ia sengaja memacu motornya untuk melewati rumah kontrakan yang disewa oleh adiknya untuk sekedar menengok Yuda. Bukan rumah kontrakan seperti biasa, tapi rumah itu adalah milik pamannya yang sengaja disewakan. Amar hanya perlu membayar tagihan listrik dan air saja. Hitung-hitung rumah itu ada yang menempati daripada kosong sama sekali. Karena seluruh keluarganya bekerja di luar pulau dan rumah itu kosong selama ini. Namun Rini malah mendapati Yuda meringkuk di depan rumah itu. Rini pun menepikan motor metiknya lalu menghampiri keponakannya itu. Yuda, kenapa? Kok nangis? Tanya Rini yang mengusap lembut rambut cepak Yuda. Yuda tengah menundukkan kepalanya, menyembunyikan air matanya di antara kedua telapak tangan mungilnya. Yuda mau jajan, Bude. Terbata, Yuda menatap melas pada Rini. Ada sorot takut saat mengatakan hal itu. Oh, ini Bude kasih uangnya ya. Yuda jangan nangis lagi. Rini menyodorkan selembar uang 10 ribuan ke bocah itu. Mata polos bocah itu seketika berbinar senang. Senyumnya terbit saat menerima uang itu. Terima kasih Bude.
Bocah itu pun berlari riang menuju ke warung yang letaknya tak jauh dari situ. Rini menatap iba pada bocah yang belum genap berusia 8 tahun itu. Tak sadar air matanya sudah membasahi pipinya. Terkadang ia menyesali juga keegoisan Amar yang merebut hak asuh Yuda. Seharusnya Yuda diasuh oleh Wulan saja. Rini yakin Yuda akan dirawat dengan baik oleh ibu kandungnya. Menurut cerita ibunya tadi, Yuda sering datang ke rumah untuk sekedar meminta makan. Sang ibu merasa heran dengan tugas Rika sebagai ibu sambungnya, yang seolah tidak memikirkan apakah Yuda sudah makan atau belum. Pernah juga berkali-kali ibunya maupun dirinya melaporkan hal itu pada Amar, tapi dia malah tidak percaya dengan semua itu. Kalian itu jangan fitnah orang sembarangan. Rika bukan perempuan kayak gitu. Yuda juga gak pernah lapor macam-macam tentang sikap Rika selama ini. Gila Amar kali itu. Kedua perempuan itu hanya menarik nafasnya berat. Sulit sekali rasanya menyadarkan orang yang tengah dimabuk cinta. Nasihat apapun tidak akan pernah masuk ke hatinya. Sudahlah, kalian jangan pernah ikut campur lagi urusan keluargaku. Hardiknya dengan melotot tajam pada ibu dan kakaknya. Amar, Amar! Teriakan Purumi diacuhkan oleh Amar. Bu, lihatlah, akibat didikan ibu, Amar jadi kayak gini. Sesalar ini dengan suara lirihnya setelah Amar tak terlihat lagi. Purumi hanya menundukkan kepalanya. Ia menghempaskan tubuhnya ke sofa, memijat pelan pelipisnya. Memang benar kata pepatah, jika penyesalan itu datangnya belakangan. Beliau menyesal telah menyia-nyiakan Wulan saat masih menjadi istri Amar. Flashback. Kebenciannya sangatlah tak beralasan. Hanya karena Wulan berasal dari keluarga sederhana, sedangkan Purumi merasa jika dirinya orang berada. Dengan memiliki beberapa hektar sawah peninggalan almarhum suaminya, Purini terkenal dengan sebutan juragan beras. Ia bahkan menciptakan neraka untuk Wulan kala masih menjadi istri Amar. Pokoknya Amar cuma mau nikah sama Wulan, titik. Seru Amar kala itu. Ia memang anak bungsu yang selalu dituruti setiap keinginannya. Namun saat Amar mengatakan keinginannya untuk menikahi Wulan, untuk pertama kalinya, Purumi menolak keinginan putranya. Enggak, sampai kapanpun ibu enggak akan merestui hubungan kalian. Kamu carilah perempuan yang selevel sama kamu. Risma, anak Pak Kades juga masih gadis kok. Sejak itu Amar protes dengan mogok makan dan tidak keluar kamar. Akhirnya Amar justru dilarikan ke puskesmas karena dehidrasi dan gejala tipes dan dirawat selama seminggu di rumah sakit. Purumi pun dengan terpaksa mengabulkan permintaan Amar. Ia segera melamar Wulan untuk menjadi istri Amar, meski dengan setengah hati. Kebencian Purumi semakin menggebu saat Wulan akhirnya menjadi menantunya. Ia selalu berusaha menyakiti Wulan, menekan mentalnya sedemikian rupa. Namun Wulan adalah perempuan yang tegar dan kuat. Ia selalu mengalah meskipun dia tak bersalah. Ia selalu meminta maaf untuk kesalahan yang bahkan pernah diperbuatnya. Seiring waktu Purumi pun merasa bosan dengan sikap menyebalkannya. Perlahan rasa benci itu menguap entah kemana. Saat itu Yuda sudah berusia sekitar 5 tahunan. Dan saat rasa benci itu perlahan sirna, Wulan justru bertengkar hebat dengan Amar dan meminta cerai. Purumi mendengar semua pertengkaran mereka malam itu. Kebencian itu tumbuh lagi. Ia bahkan mendukung Amar untuk segera melayangkan gugatan cerai pada Wulan dan menuduhnya telah berselingkuh agar hak asuh cucunya jatuh ke tangan anaknya. Padahal dia tahu putranya yang bersalah. Sekarang Purumi tengah menuai apa yang sudah ditanamkannya selama ini. Menyesal pun tiada gunanya lagi. Rasanya ia ingin memutar waktu, di mana saat malam pertengkaran itu, ia mengambil sikap untuk mendinginkan kedua insan itu hingga tak akan berakhir dengan perceraian. Alhamdulillah, akhirnya sampai juga di rumah. Lirih Rini saat metiknya baru saja menepi di depan pekarangan rumahnya. Setelah pulang dari rumah ibunya tadi, Rini merasa sedikit lega karena sikap ibunya mulai perlahan berubah. Serta kebencian terhadap Wulan pun tak separah dulu.
Rini tersenyum kecil saat menyadari jika dirinya telah berhasil untuk sedikit demi sedikit mengubah sikap ibunya. Kini ia tak perlu mendengar lagi ucapan-ucapan menyakitkan dari ibunya yang merongrong masalah anak padanya. Rini hanya dapat memasrahkan masalah anak pada Allah Ta'ala, tak lupa disertai dengan usaha juga. Rini, Rini, teriak seorang wanita dari arah pintu rumahnya. Rini yang baru saja selesai sholat maghrib terlonjak dan langsung terburu-buru menyeret langkahnya menuju ke pintu. Rini, teriaknya lagi karena sang empunya tak kunjung membukakan pintu. Ada apa, Bu? Kamu gak lihat HP? Ibumu telepon dari tadi, tapi gak diangkat katanya. Cerocos Bu Laila. Maaf Bu, Rini tadi lagi di belakang. Memang ada apa ya Bu? Yuda hilang, Rin. Tadi Rika nangis-nangis ke rumah ibumu, nyariin Yuda. Ya Allah, kok bisa? Tadi sore Rini sempat ketemu Yuda. Jam berapa dia hilangnya Bu? Saya gak tahu pastinya gimana. Lebih baik kita langsung ke sana saja. Biar jelas, ayo. Rini pun mengangguk lalu mengunci pintunya. Ia membonceng Bu Laila untuk menuju ke rumah ibunya. Hatinya penuh rasa was-was, firasatnya pun mulai tak enak. Yuda, lirih Rini menyesal karena saat itu ia langsung pergi dan tak memperhatikan lagi setelah memberikannya uang. Penyesalan tiba-tiba menghantuinya di sepanjang perjalanan petang itu. Di perjalanan Bu Laila sempat cerita kalau ibunya sangat terpukul dengan kabar menghilangnya Yuda. Ibu gak apa-apa? Tanya Rini saat mendapati ibunya tengah bersandar di sofa dengan raut putus asa. Rini, kamu udah cari Yuda, gimana? Apa dia sudah ketemu? Belum Bu, kita berdoa saja, semoga Yuda baik-baik saja Bu. Tadi sore Rini sempat ketemu sama Yuda Bu, gak jauh dari warung Bu Siti. Terus dia nangis cuma mau jajan. Terus Rini kasih uang si Yuda. Itu terakhir Rini lihat Yuda Bu. Yuda, pulanglah cucuku. Bu Rumi kembali meneteskan air matanya. Sangat menyesal jika sampai terjadi sesuatu yang buruk pada Yuda. Ibu tahu dari mana kalau Yuda hilang? Rika tadi kesini. Dia yang awalnya ngasih tahu ibu, Rin. Kira-kira Amar sudah tahu belum ya kabar ini Bu? Entahlah Rin. Rika tengah sibuk dengan ponselnya saat Rini datang. Dia sedang rebahan di sofa panjang dengan ponsel yang tak lepas dari daun telinganya. Bahkan wanita itu tak menyadari jika kakak iparnya datang. Pokoknya kamu jangan muncul dulu sekarang. Tunggu situasi aman dulu. Aku akan kabari kalau situasi sudah aman. Rika terkesan memerintah pada seseorang di seberang sana. Rini tidak tahu itu siapa. Ia memilih berdiri di ambang pintu untuk mendengarkan sejenak percakapan Rika di telepon dengan orang yang tak ia kenal. Meskipun suara orang itu tak dapat ia dengar. Iya, tenang saja, itu baru permulaan. Aku akan kasih yang lebih banyak lagi nanti. Suara Rika terdengar lagi. Rika. Rini tak tahan dan akhirnya memanggil Rika agar dia sadar jika dirinya ada di sini. Rika terlonjak dan langsung berjingkat duduk dari posisi rebahannya. Wajahnya tampak gelagapan, bagaikan maling yang tertangkap basah. Ya yuk. Gugupnya, susah payah ia menelan salivanya. Rini seolah menangkap kegugupan itu. Hatinya diselimuti rasa curiga yang sangat besar terhadap adik iparnya itu. Tadi kamu telepon siapa? Serius banget kayaknya. Itu teman aku yuk. Yayu udah lama ya di sini. Lumayan. Ketus Rini. Wajah Rini tampak menegang. Sial, apa Yayu dengar semua pembicaraanku sama Doni ya? Bisa berabe kalau sampai dia dengar semuanya. Batin Rika, hatinya mulai dirundung ketidaknyamanan. Kamu sudah kabari suamimu kalau Yuda hilang? Tanya Rini mencoba tetap bersikap tenang dan pura-pura tidak tahu yang baru saja dia dengar. Sudah yuk, tapi Mas Amar kayaknya masih sibuk. Aku telepon gak diangkat, jadi aku cuma kirim WA saja. Oke, kamu sudah cari Yuda belum di sekitaran sini? Sudah yuk, tadi juga aku nyari di sekitaran rumah ibu juga gak ada.
Kan biasanya Yuda suka main ke sana. Saud Rika tanpa ragu. Ya sudah, kita tunggu saja besok. Kalau Yuda belum juga pulang, kita lapor polisi. Rini pun pamit kembali ke rumah ibunya. Dalam hati Rini bertanya-tanya tentang yang baru saja dia dengar dengan seseorang misterius yang bicara dengan Rini di telepon. Kecurigaan Rini tentu meruncing pada Rika. Ia sudah sering mendengar desas-desus tetangga sekitar yang menceritakan perlakuan Rika terhadap Yuda. Begitupun penuturan ibunya yang kerap menemukan luka lebam bekas cubitan, bahkan cakaran di tubuh Yuda. Amar sebagai ayah kandungnya justru memilih menutup telinga dengan apa yang selalu didengarnya. Ia selalu tak percaya dengan cerita Rini, bahkan ibunya, apalagi cerita para tetangga. Tentu akan ditolak mentah-mentah tanpa pikir dua kali. Bagi Amar, Rika adalah malaikat tak bersayap yang dapat dengan ikhlas menerima dan merawat dirinya dan juga Yuda. Bahkan Rika tengah mengandung benihnya saat itu. Tentu rasa cinta dan sayang Amar kian bertambah. Esok paginya Rini nekat menghubungi Wulan yang kini sedang mengadu nasib di negeri orang. Meski ia tahu itu bisa saja membuat Wulan khawatir, tapi ia harus memberitahunya. Karena cepat atau lambat, kabar hilangnya Yuda pasti akan berhembus dan akan sampai di telinga kedua orang tua Wulan di kampung. Rini mengirim pesan di aplikasi hijau karena Wulan tak kunjung mengangkat teleponnya. Dok, si Yuda hilang, dari tadi sore gak pulang-pulang. Ia terus menunggu balasan dari Wulan. Ia maklum dan paham jika Wulan pasti tengah sibuk dengan pekerjaannya saat itu. Jam 9 pagi Rini mendapat pesan balasan dari Wulan. Ia menanyakan bagaimana Yuda bisa hilang. Hatinya dirundung gelisah dan amat sangat merasa bersalah karena Rini merasa ia tak bisa menjaga Yuda. Rini pun langsung menghubungi Wulan yang menceritakan semua yang terjadi kemarin tanpa ada yang ditutupi sedikit pun. Sore menjelang, Rini dan keluarganya tak kunjung mendapat kabar tentang menghilangnya Yuda. Doa dan harapan tak luput dia panjatkan pada Yang Kuasa untuk memberi perlindungan dan keselamatan bagi keponakannya. Rini semakin gusar, ditambah kondisi ibunya juga down karena perasaan bersalah yang sama seperti yang dirinya tengah rasakan saat ini. Bu, Rini pamit dulu, mau lapor ini ke polisi. Akhirnya Rini berangkat untuk langsung melaporkan ke kantor polisi. Setelah pencarian Yuda tak juga membuahkan hasil. Hati-hati di jalan, kamu sama siapa ke kantor polisi, Rin? Tentu saja sama Rika, Bu. Rini tersenyum penuh arti. Rini mengetuk pintu dari luar. Ia juga memanggil-manggil nama adik iparnya berkali-kali, namun tak juga ada jawaban dari sang pemilik rumah. Assalamualaikum, Rika. Rika. Rini tidak menyesal dan terus mengetuk pintu. Ia harus berhasil membawa serta Rika untuk ikut melaporkan tentang kehilangan Yuda. Ia ingin tahu seperti apa reaksi Rika. Tak berapa lama kemudian, pintu pun terbuka. Wajah kusut Rika yang rupanya baru bangun tidur muncul dari balik pintu. Apa sih yuk, pagi-pagi udah berisik, ganggu orang tidur saja. Ini udah jam 9 loh Rika. Udah mau siang, pantes kamu gak betah tinggal sama ibu. Wong kamu males gitu kok. Bawel banget sih yuk, pantes saja Yayu cerai sama suami Yayu, terus jadi janda. Rini merasa tersentil dengan perkataan Rika. Ingin membalas pun rasanya percuma. Akhirnya Rini bergeming tak berniat membalas sindiran adik iparnya. Kita ke kantor polisi sekarang, kamu siap-siap Ki. Aku juga perlu ikut ya Yu. Ya haruslah, kamu kan ibunya. Balas Rini menahan gejolak amarah di dadanya. Ucapan Rika tadi telah membuka kembali luka lamanya saat bercerai dengan suaminya. Bukan, itu bukanlah keinginannya untuk menjadi janda dan memilih bercerai. Namun ultimatum dari Bu Rumilah yang membuat mereka akhirnya berpisah. Memisahkan sepasang suami istri yang masih saling mencintai satu sama lain. Karena mereka tak kunjung mendapatkan keturunan. Ya udah, tunggu bentar yuk, aku siap-siap dulu. Rika membuka suara hingga membuyarkan lamunan masa lalu Rini. Ya, cepetan, jangan lama-lama. Mereka sudah tiba di kantor polisi setelah menempuh perjalanan yang cukup lama.
Rini yang mengisi berkas laporan untuk melaporkan kehilangan keponakannya. Sebelumnya ia juga membawa beberapa dokumen penting seperti kartu keluarga dan lainnya untuk kepentingan penyelidikan. Setelah laporan masuk, polisi akan mendatangi TKP dan sekitarnya, menemukan saksi untuk berbagai macam kemungkinan. Rika dan Rini pun sempat ditanyai oleh petugas di sana tentang hubungannya dengan Yuda, bagaimana sikap Yuda padanya, dan banyak pertanyaan lain yang diajukan petugas polisi. Ayo pulang, ajak Rini setelah semuanya selesai. Ia berharap polisi akan segera menemukan Yuda. Kau bengong? Tanya Rini yang saat itu melihat Rika melamun dan tak menyaut ajakannya tadi. Iya yuk, kenapa yuk? Ayo pulang. Ia masih menangkap kegugupan dari raut wajah Rika, dan itu sangatlah mencurigakan baginya. Entahlah waktu yang akan menjawab semuanya. Jangan sampai aku keceplosan kalau ditanya-tanya lagi kayak tadi. Sekarang pun masih deg-degan, gerutu Rika dalam hati. Motor melaju di tengah terik matahari yang sudah meninggi. Sepanjang perjalanan pulang hanya resah yang hadir dalam benaknya. Flashback. Doni, bisa kesini nggak? Bisa, tunggu ya. Tumben nyuruh aku ke sana. Dah cepet kesini aja pokoknya. Siap, tunggu ya. Lelaki dengan penampilan agak urakan, dengan rambut yang sedikit diwarnai itu, datang ke rumah kontrakan yang ditinggali Rika. Bukan pertama kalinya Rika menyuruhnya datang saat suaminya kerja di luar kota. Mungkin ini sudah yang ketiga kalinya. Setelah mengawasi keadaan sekitar yang cukup sepi, Doni pun menyelinap masuk ke dalam kamar Rika. Ada apa? Kangen ya? Doni menggoda Rika yang berwajah masam itu. Tahu makin kesel aku sama tuh bocah deh. Kalau cemberut gitu, kamu makin cantik deh. Godanya lagi menjawil dagu Rika. Lalu keduanya pun larut dalam hubungan terlarang. Mereka jatuh oleh kenikmatan semu. Hingga ketukan di pintu kamar membuyarkan kenikmatan yang sebentar lagi akan diraih. Siapa sih ketuk-ketuk pintu? Desisnya tertahan antara marah dan berusaha menggapai kenikmatan. Kedua manusia itu akhirnya terpaksa menghentikan aktivitasnya saat pintu kembali diketuk. Berisik! Mah, aku mau minta uang buat jajan. Saut suara dari balik pintu. Itu suara Yuda yang meminta jajan. Rika pun menyuruh pasangan selingkuhannya itu untuk berhenti menindihnya. Ia meraih selimut untuk menutupi tubuh polosnya. Kesenangannya terganggu dan ia sangat murka sekarang. Nih, sana jajan. Kamu itu bisanya minta jajan dan jajan terus. Sana minta sama ibumu yang kaya itu. Sentaknya seraya melempar uang 2.000-an ke muka bocah itu. Sekilas bocah itu memandang kehadiran pria di dalam kamar ibu tirinya. Namun dia hanyalah bocah polos yang belum mengerti apa-apa. Ini sudah kesekian kalinya ia memergoki ibu tirinya bersama pria itu. Dia adalah Om Doni, tetangga di rumah orang tua Wulan. Ngapain masih di sini? Sana pergi. Yuda yang nyalinya sudah menciut pun berlari meninggalkan ibu tirinya. Ngeselin banget tuh bocah, sama kayak emaknya. Sudahlah, jangan cemberut lagi, mending lanjutin yang tadi lagi yuk. Rika pun tak dapat menolak setiap sentuhan Doni. Rika bahkan menjadi janda setelah suaminya yang dulu memergokinya berselingkuh dengan Doni. Sebenarnya Rika juga lelah seperti ini, tapi setiap sentuhan Doni adalah candu untuknya. Sedangkan Doni sendiri adalah lelaki bermasa depan suram, yang tidak jelas masa depannya. Ya, Doni memang tidak bekerja alias pengangguran. Sayang, aku punya tugas buat kamu. Apa itu? Aku mau kamu bawa bocah itu pergi dari sini. Bocah itu kemana? Aku benci banget sama dia. Makin hari aku makin benci dia. Terus? Ya terserah kamu. Mau dibawa kemana kek? Diceburin kek? Terserah kamulah pokoknya. Doni mengerutkan alisnya. Kamu jahat juga ya. Apa imbalannya kalau gitu? Nih baru permulaan. Kalau kamu berhasil aku tambah lagi. Plus aku kasih bonus.
ia meraih uang pecahan 50.000 dan 20.000 yang diberi Rika. Ini tadi aku beliin buat kamu. Rika menyodorkan sebotol minuman keras yang disukai Doni. Wulan yang mendengar kabar menghilangnya Yuda dari mantan kakak iparnya itu panik. Apalagi posisinya yang tidak mungkin untuk langsung terbang pulang ke Indonesia. Ia pasrah akan keadaannya dan hanya dapat menunggu kabar selanjutnya. Rini sudah melaporkan kasus ini ke pihak berwajib. Semoga saja putranya segera ditemukan. Lantunan doa tak henti-hentinya ia rapal dalam hati, memohon perlindungan untuk sang buah hati. Selama beberapa hari tanpa ada kabar yang berarti. Banyak dari tetangga yang tinggal di sekitar rumah Amar pernah melihat Rika mencubit Yuda. Bahkan mereka kerap mendengar Rika memarahi Yuda hanya karena meminta uang jajan. Mas, apa benar istrimu itu sering memarahi Yuda? Bahkan menyubit anakku? Tolong ya mas, kalau kalian gak mau lagi ngerawat Yuda, bawa saja dia ke rumah orang tuaku. Cecar Wulan saat ia berkesempatan menelpon mantan suaminya. Kamu itu jangan sok peduli deh. Kamu tuh jauh. Kamu mana bisa mengawasi Yuda dengan benar. Silahkan kamu ambil Yuda kalau kamu bisa bayar denda buat aku. Bukankah Yuda sudah menjadi hak asuhku sekarang? Picik sekali kamu mas. Entah apa setan yang sudah merasukiku hingga mau menerima lamaranmu dulu. Cih. Setiap menghubungi Amar yang ada hanyalah pertengkaran dan adu mulut. Wulan sangat tak suka dengan hal itu. Baginya, ikatan pernikahan keduanya memang sudah berakhir. Namun tanggung jawab sebagai orang tua bagi Yuda masih berlanjut. Tak bisakah Amar berpikir demikian? Sama sepertinya. Tetap terlihat baik sebagai orang tua Yuda meski sudah tak lagi bersama. 5 hari berlalu, dunia Wulan seolah hancur dalam sehari. Kabar tentang Yuda sudah menemui titik terang. Namun sayangnya putranya sudah ditemukan dalam keadaan tak bernyawa dengan kondisi yang mengenaskan pula. Tangisannya tertahan, ia harus tetap profesional dalam bekerja. Ia tak boleh mengabaikan pekerjaan oleh karena masalah pribadi. Meski ia sangat menderita karena harus menahannya sepanjang hari. Dan saat malam tiba, tangis itu pecah, menyesakkan dadanya, meluruhkan setiap sendi dan tulang di tubuhnya. Ia tak berdaya, selain hanya melantunkan doa. Hari-hari ia lalui dengan duka yang begitu dalam. Hingga suatu hari, nomor tak dikenal mengirimkan pesan padanya. Aku tahu siapa yang membawa Yuda sampai ke kampung sebelah. Wulan menyeritkan dahi dan hanya menganggapnya sebagai pesan iseng saja. Orang itu, kamu pasti mengenalnya dengan baik. Wulan membulatkan matanya kali ini. Ia membalas pesan itu dengan antusias, menganggap pesan dari orang misterius itu sebagai petunjuk. Siapa orang itu? Wulan yang sudah menduga-duga sebelumnya tercengang. Dugaannya salah. Ia mencurigai istri baru Amar yang mungkin melakukan sesuatu pada Yuda. Menurut informasi yang ia dapat dari orang misterius itu, ia mendapat laporan jika ada yang melihat seorang pemuda tanggung yang membonceng Yuda sore itu. Pada akhirnya Wulan menepis kecurigaannya pada sosok yang ia curigai selama ini. Siapa kira-kira pemuda itu? Gumam Wulan pelan. Saya akan mengulas kebenaran kasus ini hingga tuntas, Wulan. Percayalah padaku. Balasan terakhir dari nomor tak dikenal itu mungkin membuat Wulan bingung. Apa pengirim pesan itu mengenalnya secara pribadi? Tetapi siapa? Wulan yang rasa penasarannya sudah membuncah langsung menekan tombol panggil ke nomor itu. Halo? Wulan? Suara itu menyaut. Wulan seperti tidak asing dengan suaranya. Ia mencoba memutar memorinya untuk mengingat pemilik suara itu. Maaf, kamu siapa ya? Kamu sudah tidak ingat aku, Wulan? Entahlah. Aku si Galon yang duduknya di belakang bangkumu itu. Galon? Oh, Gali Galon ya? Wulan tergelak saat mengingat sosok Gali. Iya, aku Gali. Gali adalah teman sepermainannya dulu, semasa sekolah dasar dan menengah pertama. Gali selalu duduk di belakang kursi Wulan. Postur tubuhnya saat dulu
sedikit berisi, dan memiliki pipi yang cabi. Maka dari itu Wulan selalu memanggilnya Galon. Ngomong-ngomong, dari mana kamu tahu nomorku? Aku sempat berkunjung ke rumah ibumu beberapa hari yang lalu untuk meminta keterangan beliau. Lalu aku berpikir untuk meminta nomormu. Sudah lama juga kita nggak berkomunikasi kan? Oh gitu, jadi kamu mencurigai dia sebagai pelaku utamanya? Iya, tetapi bukti-bukti masih belum lengkap. Ditambah lagi orang itu entah kemana perginya. Keberadaannya tidak diketahui, kemungkinan dia bersembunyi. Tapi aku agak ragu, dia bahkan sudah kuanggap sebagai saudaraku sendiri. Karena memang dia adalah anak dari bibiku. Mungkin wajar saja kalau dia membonceng Yuda, karena Yuda kan masih saudaranya. Kita masih dalam pencarian menemukan keberadaannya Wulan. Aku sudah bekerja cukup lama di bidang ini, jadi percayalah dengan instingku. Gali yang memang bekerja sebagai polisi yang kerap bertugas menangani kasus serupa dengan yang dialami Yuda, membuat grafik berbagai kemungkinan yang terjadi. Meski bukti belum sepenuhnya menunjukkan pada orang itu, namun beberapa petunjuk runcing mengarah pada Doni. Lelaki yang merupakan pacar gelap Rika juga masih memiliki hubungan kekerabatan dengan keluarga Wulan. Wulan masih tak sepenuhnya percaya, karena memang dia sedikit banyaknya mengenal sosok Doni. Meskipun dia adalah seorang pemabuk dan gemar berjudi, tapi dia tidak yakin dengan tuduhan itu. Wulan masih mencoba mempercayai Doni. Doni ditinggalkan oleh orang tuanya sejak kecil. Mereka bercerai, Doni ikut dengan ibunya. Namun sang ibu yang sudah menikah lagi memilih tinggal bersama suami barunya tanpa membawa Doni. Jadilah Doni seperti hidup sebatang kara, tinggal di rumah yang ditinggali dengan ibunya dulu. Rumah orang tua Wulan cukup dekat dengan rumahnya. Kadang Doni juga datang ke rumah Wulan untuk sekedar numpang makan. Emak dan bapak Wulan tak keberatan karena memang mereka masih bersaudara. Andai kecurigaan itu benar dan terbukti, ia tak bisa pikir apa alasannya hingga tega membunuh anak sekecil Yuda, dan apa motifnya. Entahlah, semua masih buram. Di sebuah ruangan yang sempit, udara terasa lembab dan pengap. Tidak ada celah bagi sinar matahari untuk masuk dan membiaskan cahaya kehidupan di tempat itu. Gelap gulita menjadi kawan setiap penghuni kamar itu. Lelaki itu kembali menyalakan rokoknya yang tinggal tersisa 2 batang. Itu adalah persediaan terakhir yang ia miliki. Ia sudah bosan mengurung diri di tempat ini. Rasanya ia ingin segera keluar dan menghirup udara bebas. Ingatannya kembali pada kejadian yang terjadi hampir sebulan yang lalu. Sebuah kejahatan yang ia lakukan di bawah pengaruh alkohol, juga pengaruh seorang wanita yang menjadi obsesinya selama ini. Mau diceburin kek, ditenggelamkan kek, atau kamu bawa dia kemana aja, terserah. Yang terpenting aku gak perlu melihat wajahnya yang menyebalkan lagi. Suara perintah itu yang masih ia ingat dan terngiang-ngiang hingga kini. Uang yang tak seberapa dan upah yang benar-benar tidak ada harganya, itu telah membutakan nuraninya. Ia dihantui berjuta rasa bersalah kini. Terkadang ia juga sampai berhalusinasi, melihat sosok bocah dengan sekujur tubuh pucat, memutih. Bocah itu terlihat seperti sedang kedinginan. Terlihat dari giginya yang saling beradu. Bocah itu selalu menatapnya dengan tatapan dingin dari sudut kamar pengap itu. Gak mau om. Rintih Yuda saat Doni mencoba menariknya ke sungai yang cukup dalam airnya. Sini. Gak mau, Yuda mau pulang om. Sayangnya di sungai itu mulai sepi karena hari sudah beranjak petang. Sungai itu cukup jauh dari pemukiman warga. Tidak ada satupun yang dapat mendengar teriakan pilu bocah itu. Hingga akhirnya tubuhnya masuk ke dalam air. Tubuh bocah kecil itu timbul dan tenggelam di permukaan air sungai. Sedangkan lelaki itu hanya menatapnya dengan ekspresi dingin. Ia acuhkan tangan mungil bocah yang menggapai-gapai di udara, mencari benda apa saja yang dapat diraih di sekitarnya. Meski hal itu tidak mungkin, bocah itu masih mengharapkan keajaiban menghampirinya.
Beberapa saat kemudian, lelaki itu pun berbalik arah, tanpa menoleh lagi pergi dari tempat itu. Hati nuraninya seolah sudah mati, membiarkan bocah itu sendirian menghadapi derasnya air hujan. Dengan hati yang didera berbagai macam rasa takut, tubuh mungil Yuda akhirnya mengapung, terombang-ambing di sungai, di bawah derasnya hujan yang mengguyur kampung itu. Doni menyentak kasar nafasnya. Ia tersenggal saat asap rokok terasa mencekik kerongkongannya hingga menyebabkan dirinya terbatuk-batuk. Sialan, bayangan bocah itu seperti terus menghantuiku. Aku tidak bisa begini terus, aku harus melakukan sesuatu. Ia menghirup dengan rakus batang rokok yang tersisa dalam sekali tarikan nafas, berusaha agar rasa kalut yang mendera hatinya sirna. Beberapa hari ini memang sebuah perasaan menyesal dan bersalah menghantui pikirannya. Bayangan wajah pilu sang bocah selalu menghantui setiap mimpi dalam tidur malamnya. Ia merasa ketakutan setengah mati, sampai merasa takut untuk sekedar memejamkan matanya, barang sekejap. Rasa takut itu menyergap setiap sudut hatinya, hingga rasanya ia ingin mengakhiri hidupnya saja, agar teror dan perasaan bersalah itu sirna, bersama nyawanya yang terbang ke nirwana. Doni masih tak menyangka tangannya akan berlumuran dengan darah. Tangannya sudah terlanjur kotor dan telah melenyapkan nyawa seorang anak yang berharga. Dirinya hanyalah pecundang sejati yang hanya bisa melarikan diri dari masalah yang menghimpitnya. Ia meraih ponselnya lalu menghubungi nomor wanita yang telah membutakan hatinya. Sayangnya nomor itu sudah tidak aktif lagi. Sial, kemana sih Rika? Akhir-akhir ini jadi susah banget buat dihubungi. Jangan-jangan dia mau lepas tangan dan mencuci semua kesalahannya padaku. Enggak akan kubiarkan hal itu terjadi. Lelaki itu menyambar jaket jeans kumalnya dari gantungan di balik pintu kamar itu. Hari ini adalah waktunya ia keluar dari persembunyian yang menjadikannya menjadi pengecut yang menyedihkan. Ia akan menguraikan semua keterlibatannya. Ia sudah bertekad untuk mengakui perbuatannya. Dia akan menebus seluruh dosa-dosanya. Rumah Rika yang jadi tujuan sekarang. Wanita itu juga harus ikut bertanggung jawab. Hai Jalang, kamu mau mencoba bermain-main denganku? Hah? Teriak Doni saat Rika membuka pintu rumahnya. Tidak ada sambutan hangat dan manja dari si pemilik bodi sintal itu terhadap Doni. Yang ada dirinya menatap bengis lelaki itu. Ia berkacak pinggang menatap Doni. Doni nekat menemui Rika, namun Rika seolah enggan untuk berhubungan lagi dengannya. Rika bahkan dengan kasar mengusir Doni, seolah lupa jika mereka pernah saling berbagi kenikmatan. Pergi, jangan pernah muncul lagi di hadapanku. Lihat saja apa yang bisa kulakukan untuk wanita iblis sepertimu. Silahkan, memangnya apa yang bisa dilakukan lelaki kiri sepertimu, hah? Ejek Rika dengan masih berkacak pinggang. Doni pergi menyeret langkahnya dengan membawa sejuta kebencian untuk Rika. Kini keputusannya sudah bulat untuk pergi ke kantor polisi. Waktunya semua kebenaran terungkap. Ia sudah lelah dihantui perasaan bersalah. Kehebohan terjadi saat polisi mengamankan Doni yang datang langsung mengakui sendiri kesalahannya. Ia akhirnya menyerahkan diri hari itu juga. Ia sudah siap untuk mendapat hukuman apapun itu. Itu satu-satunya hal yang bisa ia lakukan demi mengenang semua kebaikan keluarga Wulan pada dirinya selama ini. Polisi langsung menginterogasi keterangan dari pembunuh Yuda dan mendapatkan fakta baru jika pembunuhnya itu didalangi oleh Rika, ibu tiri Yuda sendiri. Doni menyodorkan bukti-bukti itu, isi pesan mereka hingga termasuk rekaman saat Rika dengan lantangnya menyuruhnya mengakhiri hidup seorang bocah hanya karena rasa benci. Polisi segera bergerak cepat untuk menangkap Rika di kediamannya. Para tetangga yang menyaksikan hal itu berbisik-bisik saat para polisi membawa paksa Rika yang meronta-ronta menolak untuk dibawa ke kantor polisi. Saya nggak salah Pak, lepasin. Bapak pasti salah nangkap orang. Cerocos Rika, meski suaranya nyaring, namun tak dipungkiri
hatinya juga merasa gentar. Ia merasakan ketakutan yang amat sangat. Takut dipenjara, takut akan kunjingan tetangga, takut dengan nasib bayi dalam kandungannya, dan takut jika suaminya mengetahui perbuatan kejinya. Ia takut dalam menghadapi semua itu. Ia takut tak dapat menanggung semua konsekuensinya. Selama ini Rika selalu yakin jika keadaannya sudah aman. Ia tak memikirkan lagi tentang dampak yang akan diterimanya di kemudian hari atas perbuatannya. Namun Rika tak menyadari jika setiap kejahatan pasti meninggalkan bukti. Seperti perbuatannya itu yang menyuruh Doni menghabisi nyawa anak tirinya hanya karena masalah sepele. "Lepas, Pak, saya bukan pelakunya. Orang itu pasti fitnah saya, Pak." Segala macam umpatan dengan menyebut para penghuni kebun binatang terucap berulang-ulang dari bibirnya. Sedangkan tubuhnya tak henti-hentinya berontak. Petugas yang membawanya pun sempat kewalahan. Tenaganya benar-benar kuat. Berita tentang naasnya nasib Yuda yang harus kehilangan nyawa di tangan ibu tirinya sendiri menjadi buah bibir di kampung tempat mereka tinggal. Hingga viral di media massa, juga portal berita online. Bahkan berita ditayangkan di beberapa stasiun TV nasional. Netizen kebanyakan mengecam perbuatan sang ibu tiri yang berotak kriminal, menyuruh tersangka membunuh korban dengan iming-iming imbalan yang tak manusiawi, sangat tidak berkeprimanusiaan. Mereka berdua, Doni dan Rika, akhirnya telah ditetapkan sebagai tersangka untuk kasus pembunuhan bocah kecil yang malang itu. Kebenaran yang terkuak dengan waktu yang relatif lambat membuat Wulan, Rini, juga keluarga lainnya yang disergap rasa kehilangan atas meninggalnya Yuda akhirnya dapat bernafas lega. Pelaku kejahatan itu berhasil ditangkap dan tinggal menunggu proses hukum yang berlaku yang akan menghukum keduanya. Saya sebagai ibunya Yuda ingin para pelaku itu dihukum dengan hukuman setimpal, hukuman mati atau seumur hidup sekalipun. Saya ingin mereka membusuk di penjara. Wulan yang mendengar kabar tentang tertangkapnya kedua pelaku pembunuhan itu geram. Ia langsung mengecam perbuatan mereka dengan ungkapan hatinya yang diunggah di media sosial pribadinya. Hati seorang ibu mana yang tidak sakit saat mengetahui ada orang yang sengaja melenyapkan nyawa anaknya hanya karena sang anak yang merengek meminta jajan. Ia tak mengira hal itu sampai menumbuhkan rasa benci yang dalam pada hati ibu tirinya. Wulan juga tak terima saat tahu ternyata nyawa anaknya hanya dihargai senilai Rp70.000 dan sebotol minuman keras. Bejat, itulah satu kata yang paling pantas disematkan kepada mereka berdua. Amar merasa depresi saat menerima kenyataan jika istrinya adalah dalang dari pembunuhan anaknya sendiri, Yuda. Ia merasa gagal melindungi Yuda dari kejamnya seorang ibu tiri. Ia menangis terseduh mengunjungi pusara Yuda. "Maafkan Bapak, Nak. Bapak sudah lalai dalam mengasuhmu. Bapak jugalah yang menghadirkan neraka untukmu. Maaf, Nak. Bapak menyesal. Ampuni Bapak, Yuda." Tangisannya menderai, air matanya jatuh membasahi tanah merah kuburan Yuda. Sudahlah Mar, sekarang yang penting Rika sudah ditangkap polisi dan sudah ditindak atas perilaku jahatnya. Ia akan mendapat hukumannya yang setimpal. Rini menatap pilu adiknya. Ia menguatkan sang adik yang tengah rapuh hatinya. Ia juga merasakan kesedihan yang sama dengan yang dirasakan Amar. 1000 kali pun penyesalan yang terucap, hal itu tidak akan mengembalikan nyawa Yuda yang sudah tiada. Berpikirlah dengan panjang dan matang saat akan memutuskan untuk bercerai dan kalian memiliki seorang anak dari pernikahan itu. Sampai di sini saya pamit undur diri, mohon maaf apabila banyak salah kata. Sampai berjumpa kembali di cerita-cerita misteri selanjutnya. Matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.